Absen dulu ya. Buria Mesara. Hadir Pak. Nimatul Alia Fajri Utari. Hadir Pak. Nurul Fahmi. Hadir Pak. Andi Syarifuddin. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Saya mau bertanya dulu kepada anak semua, masih ingat tidak materi pertemuan terakhir di pekan kemarin itu apa sih topiknya? Materinya, oke silakan. Pekan lalu kita sudah belajar tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya norma apa? Contohnya norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, betul. Jadi materi terakhir kemarin itu terkait mengenai norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah norma kesopanan. Nah, adapun topik hari ini anak-anak sekalian itu adalah materi kearifan lokal. Nah, ada yang tahu apa sih hubungan antara atau apa keterkaitan lah antara materi norma kemarin dengan materi hari ini terkait mengenai kearifan lokal? Ada yang bisa? Oke, jadi ini. Jadi kan kemarin kita sudah belajar terkait mengenai materi norma. Nah, hari ini kita akan masuki materi kearifan lokal. Nah, materi norma kemarin kan salah satu contohnya adalah norma kesopanan. Salah satu contohnya adalah Buria dari mana sukunya? Makassar. Makassar. Kalau tadi Bugis Pak. Bugis. Kalau Andi Syarif Bugis Pak. Bugis. Kalau kami Bugis ya. Bugis juga. Jadi ada dua ya, suku Bugis sama suku Makassar. Oke. Jadi keterkaitannya itu adalah budaya Tabe. Itu juga merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang ada di suku kita adalah Bugis Makassar, ya kan? Pasti anak-anakku sering dapatkan di rumah atau di lingkungan sekitar. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Jadi diharapkan anak-anakku kita nyanyi bareng. Tepuk fokus. Jadi anak-anakku harus tepuk tangan 3 kali. Oke, jadi Bapak bilang tepuk fokus. Oke. Kalau Bapak bilang tepuk pagi, tepukan cuma 1 kali. Paham? Kalau Bapak bilang tepuk siang, itu tepukannya 2 kali. Sedangkan Bapak tepuk malam, bilang tepuk malam itu tepukannya setengah. Oke, tepuk fokus. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke, alhamdulillah semua tepuk tangan dulu. Wah, pada semangat ya belajar hari ini anak-anakku. Iya Pak. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah ada 2. Kita bisa lihat peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan, serta kebudayaan di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu mendemonstrasikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan yang ada di daerah sekitar. Nah, selanjutnya
Saya mau bertanya kepada anak-anakku, kira-kira apa yang terlintas di pikirannya kita atau apa yang terbayangkan kalau Bapak bilang kearifan lokal? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, silakan Nak. warisan budaya. Kearifan lokal, warisan budaya. Oke, berikan tepuk tangan ke. Oke, bagus. Warisan budaya. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. lokal itu menurut saya sesuatu yang sesuai dengan tradisi lokal atau budaya sesuai dengan tempat tinggal. Sesuai dengan tempat tinggal. Oke, jadi kearifan lokal itu katanya suatu warisan budaya yang ada di lingkungan masyarakat atau yang ada di lingkungan di tempat tinggalnya ya. Oke, betul. Ada yang lain? Tolong tidak berikan aplaus. Betul. Definisi kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah sebagai gagasan-gagasan setempat atau masyarakat lokal yang sikap bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Jadi betul tadi yang dikatakan temannya adalah apa tadi Nak? Warisan budaya. Warisan budaya, betul. Selanjutnya, kearifan lokal juga itu merupakan hasil dari proses adaptasi. Ini dari generasi ke generasi atau turun temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Nah, kearifan lokal juga itu menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antara generasi, dan adapun kearifan lokal itu dapat berbentuk lisan dan tulisan. Nah, saya mau bertanya, budaya tabel ini apakah masuk bentuk lisan dalam kearifan lokal atau tulisan? Ada yang bisa? Budaya tabel. Silakan. Menurut saya budaya tabel itu kearifan lokal yang berbentuk tulisan. Lisan. Oke, betul. Silakan aplaus temannya. Yang betul, budaya tabel itu merupakan kearifan lokal yang berbentuk lisan. Nah, adapun karakteristik kearifan lokal bisa kita lihat yang pertama, memasukkan nilai-nilai yang mengajari tentang mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua di masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok sesuai dengan suku dan budaya yang anak-anakku miliki. Kuria sama Tani, mereka kan berasal dari suku Makassar. Oleh karena itu nanti dia masuk di kategori kelompok A. Sedangkan Andi Syarifudin sama Fami dia masuk kelompok B atau kelompok 2. Dia sebagai suku dari suku Bugis. Anak-anakku bisa dilihat, inilah lembar kerja peserta didik dari saya sudah buat. Nanti anak-anakku terus nama kelompoknya, kelasnya. Nah, ada pun petunjuk pengajaran tugasnya adalah guru memberikan sebuah tema pada kelompok untuk melakukan diskusi dan membuat proyek terkait kearifan lokal yang akan diangkat dalam diskusi kelompok. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwasanya kelompok A adalah kelompok suku Makassar. Jadi peserta didik yang dikelompokkan berdasarkan latar belakang suku dan budaya di daerah Makassar diberikan tema untuk menganalisis contoh kearifan lokal. Jadi untuk kelompok A, coba kita analisis kita terkait mengenai contoh kearifan lokal yang ada di budaya Ta atau yang ada di suku Ta. Begitu pula dengan kelompok 2. Di sini suku apa nak?
Kelompok berapa? Oh, kelompok Makassar, kelompok 1. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Sudah hampir selesai? Ah, ya. Kalau di sini kelompok berapa kan? Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 2 apa yang diangkat? Kearifan lokal yang bagaimana yang anak mengangkat? Di sini kami mengangkat 3 angka. Yang pertama itu makan tek bola atau memindahkan rumah. Oke. Kemudian yang kedua mapaci dan yang ketiga budaya tabe di budaya suku Bugis. Makassar. Oke, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita menonton video yang telah kami buat, saya dan rekan saya atas nama Andi Syarifudin dan saya sendiri atas nama Nur Fahmi akan membacakan terlebih dahulu hasil diskusi kami. Baik, di sini kami mengangkat 3 contoh kearifan lokal yang ada di suku Bugis. Baik, yang pertama saya persilahkan kepada Andi Syarifudin untuk membacakan. Baik, yang pertama adalah Mapalete bola atau biasa disebut pemindahan bola, yang dimana ini dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah, yaitu prosesi pemindahan rumah adat suku Bugis. Tradisi Mapalete bola dilakukan dengan mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh masyarakat atau warga. Tradisi ini memiliki makna gotong royong. Yang kedua yaitu budaya mapaci yang ada di suku Bugis. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu mapaci. Mapaci adalah adat dalam pernikahan suku Bugis yang dilakukan sebelum akad nikah. Mapaci ini berasal dari kata paci yang artinya bersih. Yang dimaksudkan untuk membersihkan semua hal yang menghambat pernikahan. Kemudian yang ketiga, budaya tabe. Budaya tabe merupakan sikap sopan santun dan saling menghargai sesama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya tabe ini adalah sipakatalu atau dalam bahasa Bugis itu artinya saling memanusiakan. Sipakalebi saling menghormati dan sipakaina saling mengingatkan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan bersama-sama menonton sebuah video terkait kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang ada di suku Bugis. Gotong memindahkan rumah sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan. Budaya terjadi di tengah masyarakat Desa Lalapata, Kecamatan Tanah Lamu, Kabupaten Batu, masih hidup dan melaksanakan. Salah satu bentuk budaya gotong royong yang masih sering dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu kegiatan mapalete, marapak bola, atau memindahkan rumah yang dilakukan secara ramai-ramai oleh masyarakat. Oke. Berikan aplaus dulu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 suku Makassar akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu kami mengangkat kebudayaan Makassar, yaitu amal. Nah, amal sendiri itu berasal dari kata alu yang berarti sumpah, jadi amal bersumpah. Nah, tradisi ini diucapkan oleh seorang prajurit Egoa di hadapan marainya. Apa sih itu marai? Marai itu ialah raja. Nah, setiap sumpah yang diucapkan oleh prajurit ini diucapkan dengan nada lantang, kesungguhan sambil mengurus balik. Nah, sehingga syair ini dikenal dengan Ahmad Barani yang berarti sumpah prajurit yang pemberani. Barangkali bisa diputarkan video tentang Ahmad.
bawah tercermin dari gerakan pangmalu atau pola pangmalu yang disertai dengan ucapan lantang yang kita lihat tadi di video. Pada saat ini, anggaru telah banyak digunakan dalam berbagai upacara adat dan penyambutan seperti pengantin. Ritual ini menyampaikan simbol jaminan keselamatan dan kenyamanan selama acara berlangsung atau selama mengunjungi tempat. Berikan tepuk tangan ke Jadi untuk hari ini anak-anak masih ada yang mau dipertanyakan terkait mengenai materi tadi, materi kearifan lokal, ada yang mau dipertanyakan? Sudah paham. Oke, jadi harapannya Bapak terkait mengenai materi hari ini, semoga apa nilai-nilai luhur atau apa kearifan lokal yang masih dipertahankan atau yang kita dapatkan itu seyogyanya anak-anakku bisa implementasikan di kehidupan masyarakat. Karena kenapa? Karena itu sangat penting sebagai generasi selanjutnya, itu adalah merupakan suatu warisan budaya. Itu warisan budaya yang sangat kaya. Jadi anak-anakku harus pertahankan. Salah satu contohnya tadi dari suku Makassar dan suku Bugis adalah budaya Mapatabe atau budaya Tabe. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Pekan depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya dengan topik undang-undang dasar. Oke, jadi saya pikir sebelum diakhiri, tolong satu kelasnya pimpin teman-temannya untuk mengakhiri. Saya persilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, pembelajaran ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa lillah. Selesai. Ya. Assalamualaikum.